Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita dari buku terjemah perkata dan penjelasan bacaan salat dari takbir hingga salam. Sebelumnya kita sudah membahas 3 pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah ya. Sekarang kita akan bahas pelajaran yang keempat. Silakan buka bukunya halaman 36. Ya, di sini dikatakan surat Al-Fatihah ini mengingatkan kita akan adanya hari pembalasan, yaitu pada ayat Maliki Yaumiddin. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Maliki Yaumiddin, ya, penguasa hari pembalasan atau Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Jadi dengan membaca ayat ini, ya kita akan teringatkan bahwasannya kelak akan adanya hari pembalasan. Ya, pada hari itu perbuatan hamba selama di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berupa kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan, yaitu berupa nikmat surga. Sebaliknya ya, jika berupa keburukan, maka akan dibalas juga dengan keburukan, yaitu siksa neraka. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zalzalah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kemudian pada ayat yang ke-8 yang tadi ayat yang ke-7 surat Az-Zalzalah ayat ke-7, sekarang ayat ke-8 wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, maksudnya sekecil apapun, ya sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian pada ayat yang ke-8, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, ya sekecil apapun bentuknya itu, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya gitu ya. Jadi pelajaran yang keempat ya dari surat Al-Fatihah ini mengingatkan kita akan adanya hari pembalasan. Ya, sehingga kita dari sekarang harus bersiap-siap ya menghadapi hari pembalasan ini dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh. Dan juga kita lakukan muhasabah terus. Kita hisap diri kita koreksi kembali diri kita. Apakah selama ini ya kita sudah banyak melakukan kebaikan atau malah keburukan yang kita lakukan. Ya, kalau kita banyak melakukan kebaikan maka terus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan kuantitas, kualitasnya. Kalau ternyata banyak keburukannya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Ya, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya yang kita bawa itu hanya amal kebaikan, sedangkan amal keburukan ya, itu kita berusaha untuk bertobat agar Allah Subhanahu wa taala menghapusnya, ya. Kemudian pelajaran yang kelima ya dari surat Al-Fatihah ini adalah surat ini berisikan 3 pilar atau 3 rukun ibadah. Yang pertama yaitu mahabbah, cinta. Ya, dalam beribadah kita harus mendasarinya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Ya, Allah memiliki seluruh pujian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan juga Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada para hambanya. Ya, nah kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kebaikan kepada kita, tentu akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada manusia saja ya, kalau kita misalnya punya anak atau punya teman yang di situ dia memiliki banyak sekali sifat-sifat kebaikan, tentu kita akan cinta kepadanya. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, tentunya kita harus lebih ya mencintainya. Kemudian yang kedua ya yaitu khauf, rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita renungi dari ayat yang kedua dan keempat. Ya, ayat yang kedua yaitu Rabbil Alamin, Allah ya penguasa alam semesta. Ya, Allah penguasa kita. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Ya, kalau Allah maha berkuasa terhadap diri kita, ya, dan ketika kita melihat bahwasanya diri kita dalam melakukan ketaatan sangat banyak kekurangannya, tentu akan terasa takut.
timbul rasa takut. Ya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita. Ya, ya ini ya. Jadi ibadah harus didasari juga dengan rasa takut. Ya, jangan merasa pede bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima. Ya, sebab kalau kita perhatikan ya, banyak sekali ya ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita kurang maksimal dalam mengerjakannya. Sehingga harus timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ini nggak menerima ibadah kita. Ya, kemudian yang ketiga, ya raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil dari lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kasih sayang, yang memiliki kasih sayang yang sempurna. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mau menerima ibadah kita walaupun ya mungkin banyak kurangnya, tapi kita tetap berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Ya, barangkali ini ya untuk materi kita kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pelajaran yang berikutnya. Semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.